Halo, Assalamualaikum. Saya dengan Irma lagi dan kita sekarang masih di Bakyak Mama. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana pasca perceraian. Mau tahu? Mau tahu banget? Atau pengen tahu aja? Yaudah, kita bahas ya. Ya, walaupun di awal dia sudah niat bahwa saya mau cerai, pokoknya saya harus cerai, pokoknya saya harus cerai, tetap aja pada saat ketok palu akan ada rasa emosi di mana dia berasa sedih, kehilangan, dan benar-benar kayak blank. Mungkin blanknya bisa sebulan, bahkan bisa setahun, tergantung dari masalahnya. Nah, apa yang akan terjadi selama blank itu adalah perlu ada orang yang mendampingi orang yang habis bercerai, entah si keluarga, entah orang tua. Kalau anak sih lebih baik mungkin agak jaga jarak, karena anak juga kan sudah sakit, sudah trauma. Nah, pada saat pasca inilah yang paling penting untuk tetap dalam kondisi aware, minimal tetap sholat atau tetap ke gereja atau tetap ke pura. Pokoknya agama Anda apapun tetap lakukan ibadah walaupun nih kepala masih pusing, masih ngeblank, belum tahu ini mesti gimana, harus apa dan sebagainya. Yang paling penting adalah selama 6 bulan ke depan jangan pacaran. Itu paling penting. Karena kalau belum 6 bulan selesai dan Anda tiba-tiba langsung kenalan sama orang baru, kemudian PDKT, percaya deh, itu pelarian. Kita butuh paling nggak minimal 6 bulan untuk diam, untuk stay calm, dan tidak diganggu oleh apapun. Jangan jatuh cinta, karena kalau Anda jatuh cinta dalam waktu 6 bulan, habis percaya artinya Anda pelarian. Percaya sama saya, itu bukan jatuh cinta. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Maka kita harus melakukan yang namanya koreksi diri lagi. Benar nggak sih bahwa kemarin itu saya marahnya karena apa? Benar nggak sih saya nuntutnya karena apa? Bukan untuk menyesali, tapi untuk mengambil hikmah. Karena banyak orang yang habis bercerai, kemudian dia setahun lagi menikah, habis itu bercerai lagi karena tidak belajar dari hikmah yang kemarin. Hal penting untuk kita lakukan adalah jangan jatuh di tempat yang sama. Jadi buat Anda yang sedang mengalami perceraian, habis dapat surat nih, surat sertifikat cerai, 6 bulan, benar-benar stay calm, jangan jatuh cinta, jangan ada PDKT apapun. Kasih waktu Anda untuk bisa benar-benar tenang dan luka Anda biar benar-benar kering. Ya, jangan jatuh cinta dulu, oke? Oke, ada pertanyaan. Ini benar 6 bulan nggak boleh jatuh cinta? Ya, saya bilang ya. Karena pasca perceraian itu cukup berat. Apakah bisa lebih dari 6 bulan? Tergantung. Ada beberapa kasus di mana perceraian karena KDRT. Nah, KDRT di sini pasti bukan cuma sekedar fisik, tapi mental juga, bahkan spiritual. Di mana orang akan punya prasangka buruk banget tentang cinta. Jadi kalau dalam jangka waktu 6 bulan udah langsung jatuh cinta, itu pasti dia pelarian. Kalau KDRT-nya parah, saya sarankan sih ya paling nggak 8 bulan lah ya, jangan jatuh cinta, jangan PDKT. Karena kalaupun Anda memaksakan, takutnya trauma Anda yang belum selesai itu akan membuat Anda jadi buta. Anda hanya melihat orang itu, oh di awal aja baik, kemudian nyaman tanda kutip palsu ya. Karena untuk mengenal seseorang nggak cukup dengan 8 bulan untuk orang normal, perceraian normal, apalagi kalau KDRT. Terus ada pertanyaan, lantas kapan bisa jatuh cinta? Mereka kapan jatuh cintanya? Tapi paling nggak minimal 6 bulan itu ke depan, kenalan sih silakan aja, cari tahu silakan aja. Seperti saya bilang, ambil hikmah yang kemarin. Kemarin gue cerai karena apa ya? Oh karena KDRT. Kenapa KDRT? Karena guanya bawel ke pasangan sehingga dia nggak kuat dan segala macam. Kita mesti ngerubah dulu. Jangan pernah berharap kita punya pasangan yang baik kalau kita sendiri juga belum berubah. Banyak orang suka bermimpi, saya pengen punya pasangan yang soleh, yang baik, yang kaya. Sementara kita sendiri bawel, banyak nuntut. Nah suami pertama aja gagal, nanti kawin suami kedua gagal lagi. Nanti suami ketiga gagal lagi, nggak mungkin kan? Jadi itu kenapa tidak boleh jatuh cinta dulu, kenapa tidak boleh PDKT. Terus kalau dia udah PDKT gimana? Temenan aja kali, cari tahu aja dulu. Perkenalkan dia dulu dengan kehidupan kita kayak apa. Kasih tahu nih lukanya kita seperti apa. Kalau dia benar-benar jodoh sejati Anda, dia nggak akan capek untuk nunggu. Jadi kalau buat saya sih jatuh cinta itu nggak harus cepat-cepat, tapi nggak juga harus lama-lama. Ciri kita benar-benar jatuh cinta adalah ketika kita tidak menyadari bahwa ketika sama dia, kita nggak perlu pakai jaim, kita nggak perlu bilang, oh saya harus begini, oh saya harus begitu. Buka borok-boroknya, dia terima, dan kita juga tahu borok-boroknya dia.
Kalau dia selalu kelihatannya baik terus, hati-hati. Mendingan jaga jarak. Karena nggak ada orang yang sempurna. Sebenarnya sih nggak salah dan nggak haram mau balik lagi. Pertanyaannya adalah mau balik lagi karena memang takut sendirian atau memang he's the one, she's the one. Kalau memang dia adalah jodoh kita mau dipisahin kayak apapun, ya pasti akan balik lagi. Cuma takutnya ketika kita bilang saya mau kembali lagi, karena saya nggak tahu mau saya ngapain, saya sendirian, saya takut ini, takut itu. Nah itu adalah kebodohan. Jadi sebelum Anda memutuskan saya mau balik lagi, coba cek dulu kitanya udah benar belum, kitanya benar-benar nggak konsekuen dengan kata-kata kita. Karena sebenarnya mau menikah dengan siapa aja pasti akan ada masalah. Sekalipun Anda mau menikah sama seorang ulama besar atau yang tidak pernah punya dosa, pasti akan ada masalah. Intinya, apapun yang kita lakukan, tahu konsekuensinya, tahu bahwa ini keputusan saya di saat tenang. Kalau Anda lagi emosi, kalau Anda lagi galau, keputusan apapun pasti salah. Oke, demikian tadi Bakiak Mama bersama saya Irma Rahayu, dan nanti Anda silahkan kirim pertanyaan Anda tentang apapun ke sini. Zet. Nih, lihat ya, di sini bukan di kepala gue. So, sampai di sini dulu. Kita nanti ketemu lagi dengan membahas cerita yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.